Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Ada pertanyaan kembali yang masuk. Jadi intinya pertanyaannya seperti ini ya. Apa yang mesti kita dahulukan? Apa kita mengeluarkan budget dulu untuk pembentukan branding gitu ya? Atau misalnya untuk berinovasi terlebih dahulu, pembentukan inovasi gitu ya? Atau membentuk laboratorium inovasi maksudnya gitu ya? Jawabnya gini ya, sebenarnya ada poin penting yang perlu kita ini ya, garis bawahi gitu ya. Kalau kita membentuk inovasi itu maka secara otomatis kekuatan branding akan terbentuk sendirinya gitu ya. Tapi kalau kita membentuk branding belum tentu kita memiliki kualitas inovasi yang bagus. Nah, itu poin pertama yang perlu kita garis bawahi. Jadi kuncinya yang terpenting adalah kita berinovasi dulu dan tingkatkan inovasinya, meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasinya. Maka kekuatan branding yang kuat dan kokoh dan bisa berekspansi itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Jadi intinya di inovasi dulu. Jadi bukan di pencitraan dulu ya, tapi di inovasinya dulu, di kualitasnya dulu. Karena dengan inovasi ini akan membentuk kualitas kuadrat, baik dari segi kualitas brand ataupun dari segi kualitas efisiensi nanti dalam segi pembentukan kualitas, dalam segi pembentukan produknya sendiri gitu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Nah, kemudian dari segi inovasinya sendiri, sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana kita melihat kalau misalnya ada inovasi, misalnya spare part ini, inovasi spare part A, spare part B, spare part C. Ini inovasi A, B, C ini bisa gabung kita menjadi inovasi yang lebih tinggi. Karena itu inovasi itu bertingkat-tingkat, itu secara produknya. Namun di sini ada inovasi yang lebih kompleks lagi dari itu. Makanya kita rumuskan dalam bentuk diagram nuklir. Nah, jadi untuk komplitnya tingkatan inovasi itu ada diagram nuklirnya gitu. Saya rumuskan dalam bentuk fisika nuklir gitu ya. Ada diagramnya supaya bisa lebih mudah dicerna oleh kalangan manajemen dan owner bisnis gitu ya. Nah, itu mungkin bisa nanti kita bahas secara tuntas di program inovasi tingkat tinggi Pancanomics atau di pancanomics.com. Tapi yang akan kita bahas lagi adalah brand juga ada tingkatannya, atau brand dari segi merek ya. Merek, kalau brand secara mendalam itu beda lagi nanti bahasannya. Brand dari segi merek itu ada tingkatannya juga, ada tingkatan brand merek-merek yang kualitasnya rendah dan kualitasnya paling tinggi. Makanya Young and Rabicam Company atau YNR Company itu yang suatu perusahaan besar yang mengendalikan puluhan ribu branding di seluruh dunia. Dia beli branding itu dengan dana ratusan triliun lebih gitu. Jadi di situ dia membuktikan bahwa selama ini kalangan ahli branding atau coach-coach branding itu salah terhadap pengetahuan mereka tentang branding. Branding itu tidak memiliki kekuatan tanpa batas ya, dan ada poin-poin yang perlu kita perhatikan. Misalnya branding itu cukup dengan kata-kata aja seperti IBM, gak usah pakai gambar komputer atau apalagi gambar-gambar makhluk bernyawa, itu akan membuat jatuh perusahaan. Itu sudah ada risetnya ya, dan nanti kita akan bahas juga itu di program inovasi tingkat tinggi Pancanomics. Jadi intinya gini, brand itu selama ini yang diasumsikan kalangan coach brand itu yang belum terlalu mendalam ya. Brand itu tidak memiliki kekuatan tanpa batas karena sihir kata-kata itu ada batasnya. Sebagaimana kekuatan prosesor itu ada batasnya. Nggak mungkin kekuatan prosesor itu bisa melebihi kecerdasan manusia, enggak. Karena Allah itu menciptakan atom itu ada batasnya, dan selama ini teori atom itu salah gitu. Harus kita revolusi itu. Sudah saya bukukan dalam lebih dari 10 buku itu untuk membantah teori atom Eropa gitu. Nah, di sini kita akan bahas secara lebih mendalam bahwa brand itu ternyata ada batasnya untuk menguasai hati dan pikiran konsumen gitu. Jadi tidak unlimited force gitu Bu, tidak memiliki kekuatan tanpa batas, tapi ada batasnya. Karena itu brand yang baik itu ya harus yang memiliki nilai edukasi yang baik, dan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya intinya balik lagi ke inovasinya seperti itu. Jadi intinya ya fokuskan di inovasi dengan mengupgrade-nya, dan selengkapnya bisa diikuti programnya di pancanomics.com.